Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femi Adnianti dari Laboratorium Komputer. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang Microsoft Access. Nah, Microsoft Access ini merupakan salah satu software pengolah database. Dengan Microsoft Access, kita dapat mengolah berbagai jenis data, serta membuat hasil akhir berupa laporan dengan tampilan yang lebih menarik lagi, seperti pada buku telepon, buku perpustakaan, dan lain-lain. Oke, sebelum kita masuk ke aplikasi Microsoft Access, nah teman-teman harus tahu dulu nih apa itu hierarki data. Hierarki data itu terdiri dari yang pertama ada database, yang merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yang tersimpan pada hardware komputer dan digunakan software untuk memanipulasinya. Database ini juga merupakan kumpulan dari beberapa file. Yang kedua itu ada file. Nah, file ini terdiri dari record-record yang menggambarkan satu kesatuan data yang sejenis. Lalu selanjutnya ada field. Nah, field ini menggambarkan suatu atribut yang menunjukkan suatu item dari data. Lalu ada byte. Byte ini adalah bagian terkecil yang dialamatkan dalam memori. Byte merupakan sekumpulan bit yang secara konvensional terdiri atas kombinasi 8 bit yang menyatukan sebuah karakter dalam memori. Nah, satu byte ini sama dengan satu karakter per bit. Lalu selanjutnya ada bit. Bit ini adalah sistem biner yang terdiri dari 0 dan 1 dan tidak dapat diurai atau dipecah lagi datanya. Nah, Microsoft Access ini mempunyai sarana dan objek untuk mengolah data-data tadi. Nah, objek-objek tersebut diantaranya yang pertama itu ada tabel. Tabel adalah tempat atau sarana untuk penyimpanan data. Lalu yang kedua itu ada query. Nah, query ini digunakan untuk menyaring data dengan berbagai kriteria dan urutan yang diinginkan. Lalu yang ketiga ada form. Form ini digunakan untuk memasukkan dan mengubah data informasi yang ada di dalam suatu database dengan menggunakan tampilan formulir. Lalu yang terakhir itu ada report. Nah, report ini digunakan untuk menampilkan, mencetak data atau informasi dalam bentuk laporan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tabel dan query dulu. Oke, sekarang kita langsung aja buka aplikasi Microsoft Access-nya. Nah, ini dia tampilan awal dari Microsoft Access. Di sini ada Home, ada New, ada Open, dan lain-lainnya sama seperti Microsoft yang lain. Di sini juga ada Recent untuk memilih dokumen yang sebelumnya sudah teman-teman buat. Nah, karena kita akan membuat database baru, kita akan memilih Blank Database. Kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, bedanya Microsoft Access dengan Microsoft yang lainnya itu ada pada proses penyimpanan datanya. Kalau Microsoft yang lain itu harus mengerjakan dulu baru menyimpan data. Nah, Microsoft Access ini kita menyimpan dulu datanya pada penyimpanan di komputer kita, baru kita bisa membuat datanya seperti itu. Oke, sekarang kita langsung aja. Ini dia tampilan dari Microsoft Access. Di sini ada menu bar. Di sini ada Quick Access Toolbar, sama seperti Microsoft lain, ada Title Bar, dan ada Windows Control. Tidak lupa juga di sini ada ribbon. Dalam ribbonnya ini terdapat beberapa tab untuk nanti kita membuat database tersebut. Oke, sekarang kita langsung aja ke cara membuat tabel. Teman-teman masuk ke menu bar Create, lalu pilih ribbon tabel. Nah, nanti akan muncul form seperti ini. Teman-teman klik kanan pada form tabel 2 ini, lalu klik Save. Saya akan memberi namanya yaitu data pasien. Lalu klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Teman-teman klik kanan lagi di formnya, lalu pilih Design View. Oke, di sini ada field name dan ada data type. Teman-teman isi field name-nya dengan ID pasien. Lalu yang kedua itu nama pasien. Lalu kita pilih lagi alamat dan golongan darah. Nah, dalam Microsoft Access ini ada yang namanya field seperti ini dan ada record. Nah, field ini contohnya nama pasien. Ini namanya Femi, alamatnya di Bandung, golongan darahnya O. Nah, sedangkan record itu adalah kumpulan dari beberapa field.
Jadi contohnya dalam sebuah record itu ada yang namanya Femi, ada yang namanya Amelia, ada Tiara yang mempunyai field masing-masing gitu, seperti itu. Sekarang kita masuk ke data type. Nah, di sini dalam data type ini ada beberapa pilihan, mulai dari short text, long text, ada number juga. Nah, short text ini atau teks itu menerima huruf, angka, simbol, spasi, atau tanda baca lainnya. Yang membedakan antara short text dan long text ini itu ada di kapasitasnya aja kayak gitu. Lalu yang kedua ada number. Number ini dapat menerima karakter berupa angka. Ini juga sama, berupa perbedaannya itu dari kapasitasnya. Lalu ada date or time. Ini bisa menerima data berupa tanggal, hari, dan waktu seperti menit, jam, dan lain-lainnya. Lalu ada currency. Currency ini menerima data berupa uang, mata uang. Lalu ada auto number. Nah, pada dasarnya ini hampir sama dengan number, tapi kalau auto number ini otomatis dan berurutan. Lalu selanjutnya ada yes or no. Ini untuk menampung dua macam keadaan, baik itu iya atau tidak. Lalu ada oleh objek. Nah, oleh objek ini untuk memasukkan data berupa gambar, grafik, suara, atau lain-lainnya dan bisa diedit. Lalu selanjutnya ada hyperlink. Ini untuk mengkaitkan data dari aplikasi lain. Contohnya dari Microsoft Excel, dari Word, atau dari web. Gitu. Lalu untuk attachment dan calculate, ini kita nggak belajar, tapi boleh teman-teman lihat fungsinya searching di Google. Kayak gitu. Lalu ada lookup wizard. Nah, lookup wizard ini untuk membuat sebuah daftar pilihan yang berguna untuk pemilihan nilai dari tabel atau daftar. Nah, jadi ini tuh nanti relasi antar tabel. Nah, nanti kita buat lebih jelasnya kita belajar membuat lookup wizard ya. Oke, setelah tadi kita mengetahui fungsi-fungsi dari masing-masing data type, sekarang kita mengubah data type dari masing-masing field. Nah, yang pertama ini data ID pasien, kita akan pilih pakai number. Nah, lalu nama pasien, kita pilih short text karena ini muat 255 karakter. Alamat juga kita short text, dan golongan darah pilih short text. Oke, setelah kita merubahnya, jangan lupa untuk klik save. Oke. Karena kita akan membuat relasi antar tabel, jadi kita membutuhkan beberapa tabel. Nah, kita akan membuat tabel kedua. Caranya sama, pembuatan tabelnya seperti pada pembuatan tabel pertama. Pilih menu bar create, lalu pilih tabel, kita ubah juga namanya. Yang kedua pakai nama administrasi. Oke, lalu pilih OK. Nah, di sini kita juga klik kanan design view. Nah, dalam administrasi ini kita isi dengan kelas, lalu biaya obat, lalu biaya rawat, lalu yang terakhir total keseluruhan. Oke, setelah kita isi fieldnya, kita atur juga untuk kelas. Kita pakai data type yang short text. Untuk biaya obat kita pakai yang number aja. Karena kita juga bisa pakai yang currency, tapi di sini kita coba dulu pakai yang number. Oke, number. Lalu untuk total keseluruhannya kita juga pakai number. Setelah kita merubahnya, jangan lupa untuk di-save. Nah, dalam Microsoft Access ini, setiap kita melakukan perubahan data itu harus di-save. Nah, karena kita udah punya dua, sekarang kita tambah lagi satu lagi tabelnya. Caranya masih sama. Nah, yang ketiga ini kita kasih nama tabel rawat inap. Lalu klik OK. Klik kanan design view. Nah, di sini kita masukkan ID pasien, ruangan, kelas, dan lama inap. Yang pertama ID pasien, yang kedua ruangan, yang ketiga kelas, dan yang terakhir lama inap. Oke, setelah itu kita ubah juga data type-nya. ID pasien kita menggunakan number seperti tadi, ruangannya short text, dan kelasnya juga short text. Nah, lama inapnya kita ganti pakai number. Oke, setelah kita melakukan perubahan,
jangan lupa untuk di-save. Nah, ini untuk tabel pertama sebenarnya kita nggak perlu ya, karena kita udah punya 3 tabel dengan fieldnya masing-masing. Kita close aja. Nah, otomatis sudah terhapus di tabelnya. Setelah tadi kita mengatur data type dari tabel rawat inap, sekarang kita akan masukkan record pada masing-masing. Sekarang kita pilih data sheet view. Nah, kita contohnya akan membuat 3 record saja dan kebanyakan 235 1 2 3 4 6 1 2 3 7. Oke, setelah kita masukin ID pasien, sekarang kita tulis nama pasien ini sesuai kemauan aja. Coba kita Penny, Tiara, dan Amelia. Nah, alamatnya juga sesuai kebutuhan kalian. Ini kita tulis Jakarta. Golongan darahnya juga sama. Oke, gini. Oke. Setelah itu kita klik kanan dan save. Nah, lalu selanjutnya kita akan mencoba membuat relasi data. Nah, karena di data pasien ada ID pasien, sama dengan di rawat inap juga ada ID pasien, kita ubah data type di ID pasien menjadi lookup wizard. Nah, setelah kita klik, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita pilih option pertama, yaitu I want the lookup field to get the value. Nah, kita pilih yang itu, next. Nah, di sini kan ada tabel administrasi data pasien rawat inap. Nah, kita pilih yang data pasien karena tadi ID pasien ada di tabel data pasien. Lalu kita pilih next. Nah, di sini ada tulisan available field. Nah, jadi ini field yang ada di data pasien itu yang pertama ada ID pasien, ada nama pasien, alamat, dan golongan darah. Nah, karena kita membutuhkan yang ID pasien, kita klik tanda panah di bagian yang ID pasien. Nah, setelah masuk kayak gini, kita klik next. Lalu kita pilih di sini ID pasien dan jangan lupa klik ascending agar filenya atau datanya muncul. Oke, kita pilih yang ascending ya, jangan yang descending. Oke, next. Nah, setelah muncul kayak gini, kita next. Kita next. Nah, lalu finish. Yes. Nah, sekarang kita coba klik yang data sheet view lagi. Lalu kita bisa memilih data-data untuk dimasukin ke dalam ID pasien yang ada di tabel rawat inap. Itu. Nah, tadi kita tahu caranya mengisi data dari tabel lain. Sekarang kita isi record yang ada di tabel rawat inap. Mulai dari ruangan, ini terserah kalian aja. Kita pakai yang tulis bunga ya, pakai bunga, mawar, dan contohnya lili aja. Oke, lalu kita juga isi kelasnya. Kelasnya ada kelas A, ada B, dan ada C. Lama inapnya terserah kalian aja. Di sini saya pakai 86 dan angka 7. Oke, jangan lupa untuk di save juga ya. Nah, lalu kita tadi kan, administrasi nih. Kita belum isi recordnya, sekarang kita klik data sheet view, kita isi juga pakai kelasnya. Tadi kan ada kelas A, B, dan C. Lalu biaya obatnya terserah kalian. Ini aku pakai 150.000 dan 200.000. Lalu biaya rawatnya juga, karena ini biaya rawat per hari, itu sama ya semuanya. Kita contohnya 100.000 aja. Oke. Total keseluruhannya ini jangan dulu diisi ya teman-teman, dibiarkan aja dulu kayak gini. Lalu kita save. Oke. Nah, ini juga jangan lupa ya tadi belum di save. Nah, oke, setelah tadi kita mengisi recordnya, kita bisa nih mengecek apakah ketika tabel ini mempunyai relasi, maka kita akan membuat query. Itu fungsinya untuk menyaring data dari ketiga tabel data yang tadi. Nah, gimana nih caranya? Caranya itu kita masuk ke menu bar create lagi. Lalu di sini ada di ribbon queries. Di sini ada query wizard dan query design. Nah, bedanya ini, kalau query wizard, ini prosesnya lebih lama, jadi kita menyaringnya manual.
Sedangkan kalau query design ini udah langsung otomatis. Sekarang kita coba aja keduanya. Yang pertama untuk query wizard, nah nanti ada tampilan seperti ini. Kita pilih aja yang simple query wizard, oke. Nah, lalu di sini ada available field. Di sini juga ada tabelnya yang mana. Misalkan kita yang data pasien dulu nih. Semuanya yang ada di available field, kita masukin ke select field. Langsung aja, lalu next, dan finish. Nah, nanti bentuknya bakal seperti ini. Oke, untuk melihat relasinya, kita bisa lihat di design view query-nya. Nah, kalau pakai query wizard, ini munculnya cuman hanya ada satu tabel, karena kita harus menyaring dulu kan tadi. Nah, coba kita pakai yang query design. Nah, kalau di query design ini, kita hanya cukup klik add, tabel administrasi, data pasien add, dan rawat inap add. Nah, ini sudah langsung masuk ke relasinya, menunjukkan relasinya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Adanya relasi itu digambarkan dengan garis ini nih. Ini menggambarkan adanya relasi atau hubungan gitu. Kenapa ini bisa terhubung? Yaitu karena dari primary key-nya. Nah, bisa teman-teman lihat ini ada icon kunci. Itu adalah primary key dari tabel. Nah, kalau data pasien, ini ID pasien primary key-nya berhubungan dengan ID pasien yang ada di tabel rawat inap. Nah, sedangkan ini. Nah, sedangkan yang di primary key yang di administrasi ini kelas berhubungan dengan kelas di rawat inap. Jadi ketiganya itu ada relasi atau hubungan. Oke teman-teman, karena biasanya suka ada problem dari penentuan primary key-nya. Nah, usahain aja setiap tabel ini primary key-nya beda. Nah, kalau ini kan ID pasien dan ID pasien di data pasien dan di rawat inap itu primary key-nya ID pasien. Nah, itu usahain beda aja. Misalnya yang di rawat inap primary key-nya kelas kayak gitu. Biar terdapat hubungan atau relasi. Kalau misalkan nanti ada problem ketika primary key-nya sama, itu teman-teman boleh ganti aja primary key-nya. Itu. Mungkin segitu aja untuk materi dari Microsoft Access kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.